Santet adalah bentuk serangan batin atau lahir yang tujuannya melemahkan seseorang. Namun, secara umum ada 3 jalur utama yang dikenal dalam berbagai tradisi. Santet racun ataupun benda, santet psikolog ataupun pikiran, dan santet energi. Ketiganya berbeda dari segi cara kerja, tapi sama dalam dampaknya, yaitu membuat tubuh, pikiran, dan jalan hidup seseorang menjadi sangat berat. Pertama, santet racun ataupun benda. Ini adalah bentuk santet yang paling nyata karena menggunakan media fisik. Bisa berupa makanan, minuman, abu, tanah kubur, paku, jarum, rambut, atau benda lain yang sudah diberi muatan niat jahat. Benda itu dikirim atau disembunyikan di rumah korban. Kadang efeknya terasa lewat tubuh. Sakit aneh, mual tanpa sebab, atau nyeri berpindah. Tapi tidak semua sakit itu karena santet. Maka langkah pertama yaitu tetap memeriksa kesehatan dan mencari bukti fisik. Jika memang ada benda mencurigakan, jangan langsung panik ataupun dibakar. Cukup pisahkan, bersihkan diri, dan perkuat doa. Santet jenis ini itu menyerang dari luar lewat benda, tapi kekuatan sejatinya tetap berasal dari niat batin pelakunya. Kedua, santet psikolog ataupun pikiran. Santet jenis ini bekerja tanpa benda, tanpa ritual berat, melainkan dari kekuatan niat dan gelombang pikiran. Pikiran manusia punya daya besar. Ketika seseorang menaruh kebencian atau niat buruk yang terus dipikirkan, energi pikirannya bisa mengganggu keseimbangan batin orang lain, terutama jika orang itu sedang lemah secara spiritual. Efeknya itu bisa nyata. Contohnya, perasaan takut tanpa sebab, kehilangan semangat, kesialan yang datang bertubi-tubi. Sebenarnya yang diserang itu bukan tubuh, tapi pikiran dan keyakinan. Orang yang mudah disugesti akan cepat terpengaruh. Karena itu, bentengnya ada pada kesadaran. Jaga pikiran agar tidak mudah ditakut-takuti. Lawan sugesti dengan zikir, doa, dan niat positif. Pikiran jernih adalah tameng terkuat dari santet psikolog. Ketiga, yaitu santet energi. Inilah bentuk santet yang paling halus dan sulit dilihat. Serangan dilakukan melalui pancaran energi batin atau getaran gaib yang diarahkan langsung pada tubuh halus korban. Energi ini bisa dikirim lewat mantra,
tatapan, atau perantara gaib. Efeknya dirasakan seperti gelombang, tubuh berat, panas di dada, mimpi buruk, rezeki tersumbat, bahkan perasaan seperti ada sesuatu yang menempel di badan. Inilah mengapa disebut santet energi, karena serangannya terjadi di lapisan energi manusia, bukan di fisik dan bukan di pikiran. Cara mengatasinya adalah dengan membersihkan aura, memperkuat ibadah, mandi niat penyucian, menjaga kebersihan tempat tinggal, dan selalu berada di lingkungan dengan getaran positif. Energi baik selalu menang terhadap energi jahat. Dari ketiga jenis ini, semuanya memiliki satu sumber yang sama, yaitu niat manusia. Niat yang kotor bisa berubah menjadi racun, pikiran, atau energi negatif. Tapi sebaliknya, niat yang bersih dan doa yang tulus bisa menjadi tameng yang lebih kuat dari apapun. Karena itu, jangan fokus mencari siapa pelaku, tapi bagaimana memperkuat diri sendiri, bersihkan hati, kuatkan iman, dan jaga niat tetap lurus. Santet bisa datang dalam banyak bentuk, tapi tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan jiwa yang tenang dan hati yang yakin kepada Tuhan. Itulah perlindungan tertinggi dari segala jenis gangguan lahir dan batin. Patut saudara ingat, selama saya menangani banyak orang yang katanya terkena santet, yang katanya pula di tubuhnya terdapat benda-benda fisik, itu semuanya bohong. Tidak pernah saya menemukan terdapat benda sihir santet di dalam tubuh seseorang. Banyak kejadian orang dibohongi, yaitu ketika melakukan pengobatan santet, itu dia mengeluarkan paku, beling, dan lain sebagainya. Itu bohong. Itu adalah karangan dari yang mengobatinya. Karena kasus di desa saya itu banyak. Katanya ada paku 50 dikeluarkan, semuanya itu bohong. Tidak ada benda santet masuk ke tubuh. Yang kedua yang harus Anda perhatikan juga, agar Anda itu bisa mengetahui, santet menggunakan racun ataupun media itu sering sekali kita temui. Kalau orang zaman dahulu itu seringnya menggunakan benda ataupun racun, namun memang racunnya tidak akan saya bongkar di sini. Saya simpan saja karena sangat berbahaya. Saya tahu caranya. Lalu yang kedua, yaitu santet menggunakan psikolog. Jadi kekuatan pikiran sebenarnya. Pikiran orang yang berniat jahat kepada orang tersebut. Dan ini juga sering digunakan. Lalu yang ketiga, yaitu santet menggunakan energi. Dan ini jarang ditemui. Dan ketika menggunakan energi, itu pastinya seseorang yang tingkat spiritualnya sudah mapan. Maksud saya adalah, dia memang benar-benar menggali kekuatan spiritual dia hanya untuk kebaikan.
Jadi itu adalah 3 teknik santet. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silakan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.